saya nasihat kedua ini, udah cek, udah ngaku aja kamu bukan keturunan Nabi di depan publik, berhenti memprovokasi orang. Memang reject sama si Bahar itu kan kalau ngomongnya provokasi terus dan membolak-balikkan fakta dan kenyataan. Mereka yang mendukung ISIS, tapi mereka juga ngaku musuh-musuh Pancasila. Ya dajjal kayak begitu. Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Sampaikan kepada mereka, sudahlah. Capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, saudara. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. Sampai kapan akan kita biarkan? Dan ini sudah dilaporkan ke Mabes Polri, tapi Kapolri tidak memproses. Kalau negara tidak bisa menyelesaikan urusan ini, saya akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Tiap habisi gerombolan monyet PKI. Takbir. Adapun simbol kemuliaan kita bangsa Indonesia adalah merah dan putih. Itu adalah syair dan kata-kata daripada guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat yang tersebar di sebagian wilayah Indonesia Timur yang berpusat di Palu, Sulawesi Tengah, tokoh pendidikan, yang dimana beliau kemarin telah dihina oleh Fuad Pleret dengan kata-kata yang tidak pantas. Maka kami sebagai Abnul Khairat menyampaikan dan menyerukan kepada pihak kepolisian serta aparat penegak hukum untuk segera memproses hukum Fuad Pleret. Jikalau aparat kepolisian penegak hukum membiarkan Fuad Pleret, maka jangan salahkan kami, masyarakat Indonesia Timur, akan mengambil tindakan tegas kepada Fuad Pleret. Rizik dan Bahar itu ternyata tidak nantang perang ya, cuma caper, cuma mau playing victim itu. Saya itu tadi nggak sengaja mendengar suaranya Rizik dan Bahar itu ya. Saya nggak lihat ininya gambarnya gitu, karena kalau lihat gambarnya kan mual saya. Vibe-nya itu kan kotor, menjijikkan, jadi nggak saya lihat. Ya, setelah saya dengarkan itu ternyata baik Rizik maupun Bahar itu ya tidak nantang perang sebenarnya, pura-pura nantang perang, caper. Intinya kan supaya pribumi bereaksi, supaya pribumi menyerang Habib, membunuh Habib, tuh, memerangi Habib. Terus nanti kalau itu terjadi ya bisa playing victim, kami diserang, kami dianiaya, kami di apa gitu, anunya gitu. Kenapa begitu ya? Karena Rizik itu dan si Bahar itu sadar benar budaknya itu, budak pribuminya itu udah jauh berkurang. Cuma sekali lagi kalau memang ya terpaksa harus perang, harus bunuh-bunuhan, ya memang kalau memakai hukum fikih klasik gitu ya sebenarnya, karena Habib itu menipu umat Rasulullah, mengaku-ngaku keturunan Rasulullah padahal bukan, bugot kepada negara. Mereka kayak si Rizik itu teriak-teriak Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Juga si Bahar, padahal mereka lah yang merusak Pancasila, yang mau merobohkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, hukum membunuh orang seperti itu apalagi dalam keadaan perang itu ya hukumnya wajib. Darah mereka itu halal. Kalau pakai perspektif fikih tradisional gitu loh. Nah, untuk budak-budaknya sekali-kali kalau terjadi perang itu ya pribumi jangan membunuh budak-budak Habib. Ya tangkap aja, diikat saja gitu. Nanti kita didik lagi, kita hilangkan sihir yang nempel di pikiran dan jiwa mereka. Sihir dari Yuya itu, leluhurnya si Rizik gitu. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah gimana-gimana, dan ya ini juga ekspresi ketakutan si Rizik, khawatir kalau tahu-tahu pribumi nanti nyembelin para Habib gitu. Dan kemungkinan itu ya selalu ada, selalu ada. Apa yang tidak mungkin di dunia ini. Apalagi coba-coba tes ombak dengan melaporkan saya soal monyet-monyetan itu, ya. Nah ini kan menambah panas suasana. Habis Lebaran bisa panas. Dan Rizik itu khawatir kalau tiba-tiba ada pembasmian yang dilakukan pribumi terhadap Habib gitu. Makanya dia keluar-keluar kayak gitu.
Iya, itu ekspresi ketakutan Rijek, ekspresi ketakutan si Bahar. Tuh. Apalagi kelihat si Bahar itu udah pucat ya, mungkin karena ya pondoknya kan tanahnya bermasalah juga, atau pondoknya Rijek kan juga bermasalah, bisa digusur, dirobohkan oleh pemerintah daerah toh masalahnya. Dan bisnis esek-eseknya juga, bisnis esek-esek para Habib yang di Bogor kan udah disikat sama KDM. Toh? Ini saya nunggu karena ada isu-isu, berita-berita burung bahwa ada beberapa oknum Kabib itu ya punya pabrik narkoba nggak tahu di mana, di Jawa Barat apa di Jawa Tengah itu. Di backup oleh oknum aparat. Ya kita lihat aja nanti gitu ya. Jadi sudah cek, saya nasihat kedua ini, udah cek, udah ngaku aja kamu bukan keturunan Nabi di depan publik, berhenti memprovokasi orang. Memang Rijek sama si Bahar itu kan kalau ngomongnya provokasi terus dan membolak-balikkan fakta dan kenyataan. Mereka yang mendukung ISIS, tapi mereka juga ngaku musuh-musuh Pancasila. Ya dajjal kayak begitu. Ya. Kalau mau, kalau enggak ya terserah Allah. Allah itu kalau berkehendak ya bisa aja itu. Peristiwa 65 itu terjadi lagi. Peristiwa yang dialami oleh Habib DNA Aidid, oleh Habib Sofyan Barakbah, oleh Habib siapa lagi yang satu itu? Musa Al-Munawar, satu lagi yang temannya Sofyan Barakbah itu siapa? Pak, yang disembelih oleh pribumi. Bisa aja terjadi lagi kalau masih ngengkel nek cara Jawa. Ngono ya. Iki aku sisa samaan lho. Oh ya, ini satu lagi ini, ada Kiai bilang ya kita kan harus menjaga ukhuwah. Ya memang bahwa Rasulullah itu mengajarkan kita ukhuwah Islamiyah, ukhuwah sesama umat Islam, ukhuwah watoniyah, ukhuwah sesama warga bangsa negara, dan ukhuwah basyariyah, ukhuwah sesama manusia. Itu kan juga Mbak Wahab Hasbullah itu kan mengutip mutiara kata dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya benar. Tapi apakah berlaku juga untuk terhadap Habib? Ya enggak. Ya mereka nipu umat Rasulullah, ngaku cucu Rasulullah padahal bukan, dan pengakuan cucu itu mereka gunakan untuk merusak bangsa dan negara, merusak agama, merusak marwah kehormatan kemuliaan Rasulullah, dan merugikan umat Rasulullah. Itu kan bugot fil Islam, bugot fil negara kan. Tidak ada ukhuwah seperti itu. Masa kita ukhuwah sama iblis, sama setan ya, ukhuwah sama dajjal ya haram no hukumnya ya. Yang benar itu waswah, memerangi. Dan di ceramahnya itu Rijek itu mengatakan pilkada selesai, pilpres selesai, saatnya bersatu, gak usah beda-bedain suku dan lain-lain gitu ya, mengajak bersatu ya, begitulah Rijek Shihab. Habib Rijek ternyata udah mulai ngeper ketakutan. Padahal biasanya dia mengatakan negara ini harus berdasarkan syariat Islam dan seterusnya. Tapi bagi saya omongan-omongan Habib Rijek yang seolah-olah santun seperti itu ya bohong gitu ya, tidak bisa dipercaya, dan selalu diakhiri dengan takwir, jadi menteror orang gitu ya. Dan yang jelas itu 1.000 orang lebih itu yang datang di tempatnya, di acaranya Habib Rijek di Pontianak itu ya berarti semua ditipu oleh Habib Rijek dan beberapa Habib yang ada di panggung itu. Ya semua kena tipu. Meskipun itu yang datang ya paling-paling ya kelompok radikal pengikut FPI gitu ya. Dan untuk negara badan intelijen pasti memperhatikan itu. Tapi intinya ya tetap mereka itu yang datang di situ itu semua tertipu gitu. Atau ditipu oleh Habib Rijek dan Habib-habib yang ada di panggung. Kenapa saya bilang ditipu? Lalu Habib Rijek itu masih menempatkan dirinya sebagai cucu Nabi kok. Padahal jelas DNA-nya warga Shihab itu haplogrupnya G.
Jadi Habib Rizik itu haplogrupnya G. Jadi Yahudi Ashkenazi dari Kaukasia yang sempat migrasi ke India, kemudian ke Yaman. Ini sekaligus saya ceritakan ini karena kemarin ada di kolom komentar itu yang bertanya, para Habib Ba'alwi dari Yaman tuh sebenarnya itu Yahudi Ashkenazi dari Kaukasia atau dari India, kok si Kiai Imad mengatakan dari India? Ya memang itu dari Kaukasia, migrasi ke India baru ke Yaman. Jadi sekali lagi seribuan orang Pontianak itu ditipu Habib Rizik dan Habib-Habib yang ada di panggung di acara 1-2 hari kemarin itu. Habib Rizik dan para Habib yang ada di panggung dan juga yang di bawah panggung itu kan masih mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi. Nah dari situ aja dia bohong, dia menipu, apalagi yang lain-lain. Nah, soal identitas dirinya aja bohong, tidak jujur. Saya hanya akan percaya kepada Habib Rizik kalau Habib Rizik itu di depan publik mengatakan, oh ternyata saya Habib Rizik bukan keturunan Nabi, haplogrup saya G, Gatel, gitu ya. Jadi bukan orang Arab, bukan orang Quraisy, bukan keturunan Nabi Ibrahim, apalagi keturunan Rasulullah, itu jelas bukan. Tuh. Yang kedua, para Habib, saya Habib Rizik gitu, tidak akan lagi mengajarkan kitab-kitab yang ditulis oleh Habib-Habib Ba'alwi yang penuh dengan khurafat, penuh dengan halusinasi, merusak Islam, bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika, rasis. Nah gitu, berhenti diajarkan, kembali ke Islam Nusantara. Nah kalau sudah begitu ya baru percaya. Kalau enggak ya, lah dulu kan Rizik Syihab sendiri yang bilang bahwa kalau ngaku keturunan Nabi harus tes DNA. Nah, itu tak? Ya sekarang dia ngacir, nggak mau mempublikasikan hasil tes DNA dia, atau dia nggak berani tes DNA. Nah gitu, maka kita harus kritis sebagai orang Nusantara ini, sebagai orang Indonesia, saudara-saudaraku yang ada di Pontianak. Ya. Meskipun cuma ya sekitar 1.000 orang lah yang, dan itu udah di framing, ada video di YouTube ribuan orang 11 tahun menanti Habib Rizik. Setelah 11 tahun Habib Rizik ke Pontianak disambut ribuan orang. Ya enggak, kalau lihat videonya paling 1.000 orang aja belum tentu ada. Itu ya. Jadi waspadalah gitu. Dan ya sekali lagi Habib Rizik itu ya mbok ya bertobat gitu lah, bertobat dan kembali ke pangkuan Nusantara, nggak usah macam-macam gitu. Ngomong tentang tidak usah beda-bedakan suku atau ya dia sendiri masih rasis. Dia masih merasa dirinya Habib yang harus dimuliakan, dihormati. Ini gimana? Munafik kayak begitu itu. Ya. Dan sampai kapanpun akan saya kejar, gitu loh. Karena saya berkewajiban menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, saya garis paternal laki-laki saya kan terbukti haplogrup saya asli Nusantara, garis laki-laki saya. Meskipun garis zodiak saya sampai Wali Songo, tapi garis laki-laki saya haplogrupnya jelas asli Nusantara. Negeri ini milik haplogrup asli Nusantara, ya kan? Tapi berarti ngaku aja lah, nggak usah ini. Kalau nggak ngaku, ya saya dan mayoritas bangsa Indonesia akan mengejarmu, menuntut pertanggungjawabanmu, karena kamu udah bikin rusak. Antum udah bikin rusak berkali-kali. Itu loh. Iya. Dan juga semua Habib itu. Daripada nanti dipermalukan, atau daripada nanti diusir, atau daripada nanti terulang tahun tragedi 65, boleh sudah berhenti lah. Kalau Habib itu bertobat itu ya syaratnya dua, ngaku bukan keturunan Nabi. Yang kedua, itu tidak lagi mengajarkan ajaran-ajaran dari leluhur mereka, para Habib Ba'alawi dari Yaman itu, yang penuh khurafat, yang merusak Islam, yang merusak tarekat, yang rasis, yang bertentangan dengan Pancasila, yang bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Itu namanya baru tobat. Kemudian ikrar setia
Pancasila harga mati, Pancasila sampai mati, Bhinneka Tunggal Ika selamanya, gitu. Nggak mengagendakan khilafah, nggak mengagendakan apa syariah, gitu loh. Nah, syariah Islam menurut yang kalian berikan itu, yang kalian tafsirkan itu kan bukan syariat Islam yang sebenarnya. Itu syariat, itu tafsir Islam yang paling buruk, gitu loh. Yang terbukti di Timur Tengah menghancurkan negara, bangsa dan bangsa. Terbukti menimbulkan peperangan, pembunuhan dan seterusnya. Jangan bawa ke Indonesia. Indonesia itu menafsiri Islam dan agama-agama yang lain itu dalam perspektif Pancasila, dan itulah tafsir yang paling mendekati yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Jangan bikin gara-gara, dan juga sudah terbukti tafsir Islam dalam perspektif Pancasila inilah yang membuat bangsa ini dari sejak sebelum adanya agama-agama formal datang itu sudah bertauhid, sudah bersatu, dan di tengah varian-varian insiden sejarah tetap membuat bangsa ini bangsa yang besar, bersatu, welas asih, santun, berbudaya, beradab, berakhlak yang sangat tinggi. Itu loh. Yaman kere, tidak beradab, barbar, tidak tahu malu, kayak gitu mau dibawa ke Indonesia. Imam besar Bajingan. Nanti kan imam besar FPI. FPI itu kata Gus Dur kan organisasi bajingan. Jadi imam besar Bajingan. Ya, saya setuju dengan Kiai Nur Yahya. Jangan marah-marah sih, kamu udah tua itu. Jembut Majara Putih itu. Ya, marah-marah nanti serangan jantung apa stroke. Ya dah. Biasanya orang cebol kayak kamu itu ya mudah kena stroke soalnya kalau teriak-teriak gitu. Aku aja sekarang juga nggak usah teriak-teriak apalagi puasa ya. Kamu bilang ormas monyet didukung jenderal monyet dan lain-lain yang kamu tantang-tantang itu, yang kamu maksudkan pribumi kan. Satu, kamu udah tua, ngaku dokter, meskipun disertasimu nggak jelas ya. Aku dokter tapi kayak kelasmu ternyata ya cuma pemalsu ya, makanya pantas nasabmu itu palsu dan plagiat aja. Kata monyet ini kan baru-baru ini viral setelah saya mengucapkan kata monyet, dan kamu nggak kreatif sama sekali, Zik. Malah sekarang kan sama netizen kamu dibilang imam monyet gitu. Walah Zik udah tua kayak gitu. Dan bisanya cuma nantang aja dulu, nantang aja. Itu nggak usah ngajak perang, nggak usah apa-apa. Kamu ditantang TIJ itu berkali-kali. Ya juga sama si Bahar menantang perang, nantang tes DNA aja, nggak jelas, kamu nggak berani. Jadi untuk Rizik dan untuk Bahar kan ngancem-ngancem saya juga. Katanya aku cuma sekilas-sekilas. Soalnya saya nonton wajah Bahar dan wajah Rizik itu jujur aja, lebih dari setengah menit itu saya nggak sanggup. Kenapa? Ya saya melihat neraka ya masalah. Dua orang itu wajah penghuni neraka. Kenapa saya bilang gitu? Lah ini umatnya Rasulullah. Ngaku keturunan Nabi, ya. Terus sekarang sudah terbukti bukan keturunan Nabi, masih ngaku-ngaku keturunan Nabi, ya kan? Neraka. Ngaku keturunan Nabi, ngerusak agama Islam, ngerusak citra Rasulullah, ngerusak Pancasila, ngerusak Bhinneka Tunggal Ika, mengajari pribumi yang berbudi luhur dengan perilaku yang barbar jahiliyah, ya kan? Dulu kan nggak ada caci maki macam-macam di Indonesia. Setelah ada itu kan, setelah ada Rizik Syihab. Jadi kalau netizen Indonesia itu terkenal tukang caci maki, lah itu atas jasanya si Congor Rizik Syihab. Karena dulu nggak kayak begini. Sejak Rizik Syihab itu terkenal. Ya saya jujur aja dulu juga mengidolakan muhibinnya si Habib Bahar sama Rizik ya, karena saya anggap turunan Nabi. Sekarang ternyata batal. DNA Nabi kemana? Saya masih ingat tuh kata si Rizik itu. DNA Nabi kemana? DNA antum kemana?
DNA Nabi itu C1, DNA antum itu gatel G, Jack sama kamu Har Bahar. Tes DNA aja nggak berani kok. Ayo kita perangi, siap tempur siap. Alah, sejak dulu kamu nantang aja kerjaan. Cebol nantang jadi. Kalau disingkat itu boltang, cebol tukang nantang. Laporkan polisi kalau enggak. Kemarin saya klarifikasi kata monyet itu di, oh ini langsung apa keder macam-macam. Enggak keder. Laporkan aja. Enggak lah, laporkan. Ya. Sama si Bahar itu ya. Ya, banyak bacot aja. Itu ditantang TIJ juga si Bahar itu. Ini ditantang anak teman-teman Banyumas nantang duel. Kalau saya nggak nantang, males. Tuh, ya. Saran saya ini, nasihat saya untuk Habib Sopo Mahlali jenenge. Habib Monyet, kok Habib Monyet. Habib Rijek sama Habib Bahar. Udahlah sekarang kalian berdua, kalau kalian mau nasibnya berubah menjadi bahagia fit dunia wal akhirah. Nasihat saya, kalau kalian ingin hidup bahagia fit dunia wal akhirah, tidak masuk neraka dunia maupun neraka akhirat, satu, ngaku di depan publik bahwa antum berdua dari secara garis paternal terbukti bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Yang kedua, kalian kan korban halusinasi leluhur kalian yang ngaku keturunan Nabi, yaitu kalian deklarkan bahwa itu keliru ternyata menurut ilmu pengetahuan. Yang kedua, kalian kan juga korban doktrinasi leluhur kalian, Habib Pahlawi dari Yaman yang penuh dengan khurafat dan kesesatan itu, ya kalian mengaku di depan publik sebagai korban itu dan berjanji untuk berhenti meyakini dogma doktrin leluhur kalian yang sesat itu di depan publik ya, dan bertobat kepada Allah. Yang ketiga, minta maaf kepada bangsa Indonesia dan umat Islam pada khususnya, karena telah merusak citra baik Rasulullah, telah merusak ajaran Rasulullah, telah menyesatkan umat. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, kalian berjanji untuk tidak melanjutkan 3 hal tersebut di atas. Tuh. Nah itu, dengan begitu itu kalian bisa masuk surga, di dunia wal akhirah surga. Tidak masuk neraka. Halo, sini, Bapak lagi ngevlog ini, sebentar ya. Jadi itu, bentar ya. Kalau untuk yang lain-lain ya ya gitu aja lah. Habib Bahar, Habib Semit, Habib apa angel banget mau imam bajingan siapa? Rizek, wah Jan ya, siang-siang Ramadan. Loadingnya tuh ya. Kalau enggak nanti badai, dan ya sekarang enggak saatnya lagi siap perang, siap nanti diparodikan sama TIJ. Ya, jadi aku juga nggak usah jawab. Ini kan mungkin teman-teman berharap Gus Wan kembali ke jati dirinya, yaitu ngomong-ngomong, teriak-teriak. Wah, itu acting itu. Ya, saya pribadinya lembut. Tanya teman-teman yang semua yang pernah kesini. Atau mungkin saya nggak teriak-teriak karena ini Ramadan siang ya, teriak-teriak nanti lapar. Itu ya. Ini badai segera tiba, Rizek sama Har Bahar. Nah sebelum itu datang murka Allah sebelum menimpa kalian dan klan kalian semua. Nggak ada yang bisa melindungi dari murka Allah.
sekali lagi saya sarankan kalian bertobat dengan 4 langkah tadi. Sampaikan ke Ricik. Ini Ricik kan nggak berani nonton video saya soalnya. Si Bahar juga nggak pernah berani nonton video saya. Juga nggak berani nonton videonya TJ gitu. Karena sakit hati. Takut kalau mendapat kebenaran. Nah ini si Muhibin-Muhibinnya itu. Oh ya, satu hal terakhir ya. Pesan untuk Pak TNI Polri, kayaknya orang seperti Ricik, seperti Bahar itu ya. Bahar itu berubah ya sekarang. Biasanya kan teriak-teriak anjing, babi dan lain-lain, menghina ulama Nusantara, anjing, babi dan seterusnya kan. Sekarang agak lembut lah. Ya mungkin karena ganti kelamin apa ya? Jangan-jangan ada alat kelaminnya diganti alat kelamin perempuan dan menstruasi. Sekarang kok nggak garang nggak kamu Bahar? Udah jadi penakut apa kamu? Udah merasa kalah apa kok nggak berani teriak-teriak menghunus pedang segala macam? Kan kemarin kerjaanmu kan gitu dong? Atau kamu kemarin yang gitu-gitu itu karena pakai obat apa gimana? Terus sekarang kehabisan obat apa gimana? Versi TJ kan kamu pakai obat nyamuk apa obat apa. Itu ya. Terus kamu aneh juga ya si Bahar itu mau lapor polisi ya kemarin katanya kamu kan bilang lapor polisi itu orang coklat, polisi itu setan apa loh. Sekarang kok kamu lapor apa nggak diketahuin bapak-bapak polisi, nanti kamu kalau lapor polisi kok jadi cengeng cemen. Har, udah merasa mau mampus apa gimana kamu Har? Klanmu udah runtuh apa gimana Har? Dan untuk Muhibin pribumi, ya, Muhibin Habib yang pribumi, tolong sadar gitu. Kalau ada perang macam-macam, kalau terpaksa bunuh-bunuhan antara pribumi dengan Habib, itu saya pesan juga untuk teman-teman pribumi, jangan bunuh Muhibin, karena Muhibin itu sama pribumi. Kalau terpaksa bunuh-bunuhan, perang-perangan setelahnya begitu, ya yang dibunuh itu Habibnya aja, jangan Muhibinnya cukup dipukul sampai pingsan, diikat, nanti diceramai, diikutkan program deradikalisasi dan normalisasi, bawa ke RS jiwa apa gimana, di ru'yah supaya sihirnya Habib yang nempel di jiwa Muhibin itu hilang. Itu ya saja yang bisa saya sampaikan. Minta maaf, minta ampun, minta ridho kalau keliru, kalau salah, kalau tidak berkenan kepada siapapun, termasuk kepada Al-Habib Rizik dan Al-Habib Bahar. Ini maksud saya baik, bernasihat at-tinu an-nasihah, ya, agama itu kan nasihat. Ya. Yang ngomong Dato aneh apa? Dato ente, ya, Rasulullah itu bukan Dato ente, Beb. Dato ente itu you, ya. Wallahu wal muwaffiq ila Assalamualaikum. Salam Pancasila. Merdeka.